Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Jadi guys, ini adalah Infinix Note 10. Rencananya saya mau nge-review ulang si HP ini. Soalnya ada beberapa hal yang harus saya sampaikan soal HP ini, terutama kelebihan dan kekurangan setelah saya pakai HP ini selama kurang lebih 2 bulanan lebih. Jadi apa aja sih suka dukanya pakai HP ini selama 2 bulan lebih? So daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go! Yang pertama kita bahas dari masalah harganya terlebih dahulu. Kebetulan untuk harganya HP ini cuma punya satu varian aja, yaitu varian 4x64. Untuk harga sendiri dibanderol dengan harga 1.889.000-an. Selanjutnya kita akan ngebahas masalah desain dari HP ini. Untuk desainnya dari HP ini kalau misalnya kita lihat ya guys, desainnya itu biasa aja dengan material plastik dan bertekstur glossy. Jadi gampang banget ninggalin bercak sidik jari. Otomatis kalian harus sering-sering bersihin agar terlihat kinclong. Nah, untuk bobotnya sendiri HP ini cukup berat, yaitu di kisaran 200 gram ya, kalau menurut saya, karena memang pihak Infinix pun tidak menyebutkan berat dari HP ini. Tapi di sini ada sedikit kerusakan di bagian frame layar dari Infinix Note 10 yang saya pakai ini. Kemarin sempat jatuh dari saku celana saya dan mengakibatkan kerusakan dari frame layar HP ini. Tapi saya sedikit bingung sih ya, kalau misalkan kita bandingkan dengan Redmi Note 9, kok lebih kuatan Redmi Note 9 ya? Karena kalau boleh jujur ya, Redmi Note 9 itu sering banget jatuh dari saku celana saya. Nggak cuma dari saku celana aja, dari meja pun sering banget jatuh si Redmi Note 9. Tapi masih kuat aja, padahal umurnya udah 1 tahunan lebih. Tapi saya salut banget sih dengan Redmi Note 9 karena bener-bener kokoh. Berbeda nggak kayak Infinix Note 10 ini. Agak sedikit creaky kalau menurut saya, alias lemah. Jadi jatuh sekali aja udah mengakibatkan lecet dari bodi dan frame dari HP ini. Nah, ngomongin soal layar, HP ini memiliki ukuran layar yang cukup besar, yaitu 6,95 inch menggunakan panel IPS dan beresolusi Full HD+. Dari spesifikasi layarnya sendiri, di sini tidak ada yang spesial ya dari layarnya HP ini. Tapi ini kita bisa maklumin karena ini adalah spesifikasi pas-pasan kalau menurut saya. Perlindungan layarnya pun juga belum pakai Corning Gorilla Glass Series. Jadi masih agak sedikit ngeri nih kalau misalnya kita tidak menggunakan tempered glass ataupun anti gores. Sejauh ini pemakaian 2 bulan Infinix Note 10 untuk masalah layarnya yang saya rasakan ada sedikit delay touch. Kalau kita menyentuh layarnya secara bersamaan di waktu yang sama, entah kenapa ya guys. Apa mungkin karena ini layarnya cuma bisa disentuh hingga 5 jari aja, sehingga responsifnya pun bakalan menjadi kurang. Saya pun juga nggak tahu secara spesifik banget, tapi yang saya rasakan kalau misalkan kita main menggunakan 5 jari ataupun 4 jari sekalipun, di sini layarnya terasa delay. Jadi menurut saya agak sedikit meresahkan aja dan kurang nyaman aja, terutama pas main game PUBG Mobile dan Mobile Legends. Kalau misalkan main di 4 jari sekaligus, layarnya akan terasa delay. Tapi overall untuk kualitas layar ini udah cukup banget sih HP ini. Karena resolusinya sendiri udah cukup besar, yaitu Full HD+. Jadi udah cukup banget lah untuk HP sekelas entry level. Lanjut ke bagian jeroan. Untuk SoC-nya sendiri, HP ini menggunakan SoC dari MediaTek, yaitu Helio G85 dengan pabrikasi 12 nanometer. Yang dimana kita nggak usah tanyakan lagi lah performa dari SoC Helio G85. Karena di sini saya sering banget ya ngebahas SoC Helio G85 dan itu bener-bener powerful banget untuk SoC di kelas entry level. Jadi menurut saya buat performa gaming, HP ini udah cukup mempenghuni lah untuk HP sekelas entry level. Ya jelas banget lah Helio G85 sangatlah powerful ya untuk saat ini. Nah, kalau misalnya kalian penasaran soal performa dari HP ini, bisa langsung cek videonya mengenai gaming test Infinix Note 10 atau enggak mengenai gaming test Redmi Note 9 dan juga Tecnopova 2 karena disitu menggunakan Helio G85 dan kalian gak usah ragukan lagi performa dari Helio G85. Tapi di sini saya mau notice yaitu masalah suhunya. Entah kenapa ya Infinix Note 10 ini untuk masalah suhunya agak sedikit panas ketimbang Redmi Note 9. Padahal kedua HP itu sama-sama menggunakan SoC yang sama. Tapi di sini lebih panas di Infinix Note 10 dan panasnya itu sangatlah kerasa banget untuk di bagian belakangnya. Karena yang saya rasakan untuk bagian belakangnya ini sangatlah tipis ya guys. Jadi pas waktu panas HP-nya bakalan kerasa banget, terutama pas main game para wibu. Jadi yang saya notice hanya itu aja sih, yaitu masalah suhu dari HP ini yang cepet panas. Lalu untuk kapasitas baterai sendiri, HP ini memiliki kapasitas sebesar 5000 mAh yang dimana ini adalah
pada kapasitas yang sangat standar banget ya, dengan dukungan fast charging hingga 18 watt. Sejauh ini pas saya pakai selama 2 bulanan lebih, untuk masalah baterainya masih cukup irit kok guys. Di sini buat pemakaian normal aja bisa bertahan hingga 8 jam nonstop. Jadi untuk masalah baterai saya nggak komplain lah sejauh ini. Lalu dari sektor kamera, HP ini memiliki konfigurasi triple kamera dengan kamera utamanya beresolusi 48 megapiksel, 2 megapiksel untuk lensa depth dan 2 megapiksel untuk lensa makro. Nah untuk hasil fotonya sendiri jujur ya, saya nggak komplain banyak soal HP ini, karena menurut saya untuk HP seharga 1 jutaan udah cukup banget untuk masalah kameranya. Tapi yang saya kritik keras adalah masalah perekaman videonya. Nah, HP ini untuk perekaman videonya sangatlah jedak-jeduk ya, karena memang tidak memiliki hardware gyro. Dan untuk masalah kestabilannya pun juga nggak ada di HP ini. Dan juga untuk dari segi perekaman audio, di sini sangatlah buruk banget. Serasa seperti HP 1 jutaan untuk masalah audionya. Karena memang mic dari HP ini cuma satu ya guys, jadi nggak maksimal untuk fungsinya. Jadi untuk hasilnya ya sangat jedak-jeduk ya, karena memang tidak memiliki fitur giroskop, gyro hardware maksudnya. Oke, jadi ini adalah hasil kamera depan dari Infinix Note 10 di resolusi Full HD plus 30 fps. Dan untuk kualitas audionya kira-kira seperti ini. Jadi kalian mungkin bisa nilai sendiri aja ya, bagus atau enggaknya. Karena memang kualitas audionya menurut saya cukup pas-pasan dan sangat buruk kalau menurut saya. Ya, menurut saya ini jadi kritikan pedas lah untuk Infinix buat kedepannya. Karena nggak cuma Infinix Note 10 aja, Infinix Note 10S, Infinix Note 10 pun juga ngerasain hal yang sama. Jadi semoga Infinix kedepannya bisa memperbaiki untuk masalah mic agar mendapatkan kualitas audio yang sangat bagus pas waktu ngerekam ya guys. Kesimpulannya sejauh ini saya pakai Infinix Note 10 selama 2 bulan lebih. Hanya isu itu aja sih yang saya alamin. Tapi yang paling serius adalah masalah layar. Karena memang layarnya sangatlah mengganggu sekali ketika buat bermain game. Alhasil nggak responsif banget sih yang saya rasakan, dan itu menurut saya sangatlah mengganggu. Nah sekarang giliran kalian nih untuk user Infinix Note 10. Tulis ya pengalaman kalian di kolom komentar pas pakai Infinix Note 10 selama ini. Kita sharing-sharing bareng aja guys. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa langsung terus di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @serapintekno. Jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Aduh, layarnya delay. Ini kayaknya penyakitnya Infinix deh. Apa mungkin karena layarnya cuma bisa disentuh 5 jari ya? Jadi begini.